Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Sinta Ramadanti, biasa dipanggil dengan Sinta, presensi 20 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal, politiknya menggunakan sistem multipartai yang memicu terjadinya persaingan antara fraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. Kemudian ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu presiden hanya bertugas menjadi kepala negara, bukan menjadi kepala pemerintahan. Kedua, kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri. Ketiga, perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen DPR. Keempat, sistem pemerintahan yang berjalan yaitu parlemen. Salah satu kabinet yang berjalan pada masa itu adalah Kabinet Natsir tahun 1950 sampai 1951, kemudian ada Kabinet Sukiman tahun 1951 sampai 1952, ada Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953, kemudian ada Kabinet Ali Sastro Amidjojo tahun 1953 sampai 1955, kemudian ada Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai 1956. Kemudian ada Kabinet Ali Sastro Amidjojo II tahun 1956 sampai 1957, dan yang terakhir ada Kabinet Juanda tahun 1957 sampai 1959. Setelah sistem pemerintahan, kemudian ada sistem kepartean. Sistem kepartean dimulai dengan Presiden Soekarno membangun PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Kemudian Wapres Muhammad Hatta menyatakan 1945 pada tahun 1945 dan tercapailah 10 parpol atau partai politik. Kemudian ada sistem kepartaian yang diterapkan adalah multipartai. Kemudian ada pemilu tahun 1955 yang diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 29 September 1955 untuk DPR atau parlemen, yang kedua 15 Desember 1955 untuk anggota konstituante. Ada 5 partai terbesar dalam pemilihan umum, yaitu PNI, Masyumi, NU, PSII, dan PKI. B. Pemikiran sistem ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950 umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Kedua, Sumitro mempraktikkan pada sektor perdagangan. Ketiga, program Benteng mencadangkan impor barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi dan membuka kesempatan bagi pribumi untuk membangun bisnis modal di bawah perlindungan pemerintahan. Ketiga, namun banyak yang menyalahgunakan dalam pelaksanaan program Benteng. Keempat, gerakan Asad memberi perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha. Yang terakhir, program pembangunan rencana 5 tahun yang bersifat teknis dan terinci dengan tujuan mendorong munculnya industri besar. Yang kedua, ada sistem ekonomi liberal. Permasalahan yang ada di dalam sistem ekonomi liberal yaitu: 1. Permasalahan jangka panjang, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Kedua, ada permasalahan jangka pendek, yaitu tingginya jumlah mata uang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Kebijakan yang dilakukan yaitu untuk menanggulangi melaksanakan industrialisasi, pembentukan biro perancang, yaitu program pembangunan 5 tahun atau RPLT. Namun kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah. Yang ketiga, ada perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Di bidang ekonomi, Indonesia mengalami keterpurukan semenjak berlangsungnya krisis moneter. Kedua, pemerintahan mulai memperhatikan bidang pertanian Indonesia. Ketiga, pembentukan Biro Perancang Nasional karena persentase defisit meningkat. Kemudian di bidang politik,
Pada era reformasi, kehidupan politik Indonesia diperbaiki dengan melakukan amandemen untuk Undang-Undang 1945. Kedua, memberlakukan UU Nomor 3 Tahun 1991 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang tahapan dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum bukan penunjukan. Dan yang terakhir, tahun 2004 mulai melakukan pemilihan langsung hingga sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.